Biwalibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, pertarungan untuk melawan tuduhan-tuduhan dari para polemikus muslim, ustadz yang selalu membahas Alkitab itu terus berlangsung. Luar biasa, mereka mengutak-atik Alkitab, tetapi puji Tuhan dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, seluruh apologetik Kristen diberikan wawasan, pengetahuan untuk meluruskan bahkan membantah sekaligus menyerang secara langsung bagaimana keimanan mereka, dan itu sudah dilakukan oleh apologetik Kristen berulang-ulang. Teman-teman terus dukung, doakan supaya banyak orang disadarkan. Tujuan kita bukan hanya meluruskan tapi juga untuk memberitakan Injil, dan banyak orang yang akhirnya dicerdaskan karena membuktikan bahwa apa yang dibahas oleh para ustadz itu semua adalah kebohongan, dan akhirnya mereka dicerdaskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita lihat video berikut ini teman-teman. Ini dia videonya. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Ya, salah satunya Injil. Kitab, ya. Apakah kitab Injil itu adalah Injil yang asli, yang tidak ditulis atau diperbaharui oleh manusia? Sebab mana ayatnya? Sebab Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu tidak ada. Bang, jangan bahas yang lain. Sedikit pun hatta Bang, dan fokus. Al-Quran mampu menjelaskan ini nggak fokus nih. Ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Oke, Al-Quran mampu menjelaskan semuanya. Ya. Berarti nggak perlu hadis. Nggak perlu. Coba kita bisa. Sebentar. Saya tanya dulu. Berarti umat Muslim tidak memperoleh hadis. Nih ya. Sebentar. Saya konfirmasi dulu. Anda bilang Quran bisa menjelaskan semuanya. Berarti umat Muslim tidak perlu hadis. Udah, Anda tanya sama. Nah, kan berbelat-belit lagi deh teman-teman. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang berbelat-belit. Lagi Anda termasuk orang yang pelawak. Belit, bos. Karena Bang, Anda barusan bilang cukup beriman kepada Quran, sanggup menjelaskan semuanya. Statement kamu, Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Masalahnya kitab atau kitab yang diturunkan yang mana? Karena berbeda kitab ketika diturunkan oleh Allah dengan versi Injil. Oke, tunjukkan dalilnya. Perubahannya. Tunjukkan dalilnya bahwa Injil yang ada sekarang itu bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mana ayatnya dalam Quran? Saya buka ya, data. Kita berbicara by data ya, oke? Silakan. Kita lihat kebotolan orang ini. Saya tantang kalian menunjukkan ayat yang mengatakan bahwa kitab Injil yang ada sekarang ini bukanlah kitab Injil yang diturunkan oleh Allah. Mana? Wah, kok konteksnya beda? Loh, Anda kan ingin membuat sebuah argumen bahwasanya Injil sudah tidak ada lagi, betul? Sudah tidak ada lagi. Oke, mana ayat Al-Quran yang bilang bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi? Mana? Loh, Anda setiap membuat statement saya tagih dalilnya. Dalilnya ada di mana? Kacau. Hei, Anda yang kacau, gimana sih? Bolak-balikin kata-kata. Saya nggak bolak-balikin kata-kata. Anda bilang bahwasanya kitab Injil sudah tidak ada lagi. Saya minta dalilnya. Mana ayat Quran yang bilang bahwa kitab Injil tidak ada lagi? Kacau. Kok kacau? Saya tadi tanya sama viewer ya, tanya sama viewer. Fit, dia bilang apa, Fit? Coba, Fit, aku jangan salah. Saya sebutkan tadi kitab yang diturunkan atau yang harus diimani oleh Islam, kitab-kitab dahulu ya, sebelum adanya perubahan. Mana ayat, mana dalilnya? Ini Anda di situ. Baik. Bisa nggak Fit tampilkan ayat tidak ada seorang pun yang mampu merubah firman Allah. Coba Fit tampilkan ayatnya dalam Quran. Ya bentar. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi tidak ada seorang pun yang sanggup merubah-rubah firman Allah. Anda sepakat? Sepakat. Oke, apakah Injil bukan firman Allah? Firman Allah. Ada percaya bahwa firman Allah tidak dirubah-rubah? Yang mana? Waduh. Anda bilang kitab Injil sudah dirubah-rubah. Itu sudah dirubah-rubah. Kitab Injil sudah dirubah-rubah. Untuk yang sekarang. Oke, Anda percaya Injil firman Allah? Percaya. Dan itu sudah dirubah-rubah?
Sudah rubah-rubah. Padahal ayat Quran mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa merubah firman Allah. Itu Al-Qur'an. Buset. Jadi Injil bukan firman Allah. Jadi Injil bukan firman Allah. Hancur ini orang. Enggak, Injil firman Allah enggak? Enggak, Sebentar, saya tanya, Injil firman Allah enggak? Saya tanya, Injil firman Allah enggak? Injil firman Allah. Bisa dirubah-rubah? Nih ya. Anda dengerin dulu. Ya, yang tidak mampu dirubah-rubah oleh manusia itu apa? Bukan Injil, bukan yang lain, tapi Al-Qur'an. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa hanya Al-Quran yang nggak bisa dirubah, sedangkan firman yang lain bisa dirubah? Saya tunjukkan datanya. Silakan. Luar biasa ya Anda ini ya. Baca Quran baru kemarin sore ingin menantang orang yang telah membaca Al-Quran 13 tahun. Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Anda kurang belajarnya. Minimal 20 tahun Anda paham hanya. Ini waktu sedang berjalan. Saya masih terus belajar. Tapi setidak-tidaknya saya sudah 13 tahun. Anda baru 6 bulan. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat kalau begini caranya. Mana datanya, mana? Saya Herman, pemirsa mereka ini. Sangat-sangat Herman. Saya Hermannya. Bagaimanakah mungkin? Waduh, makasih Bang, makasih. Gak kelihatan namanya, makasih. Jadi begini ya Bang ya. Quran itu sudah tertulis di dalam ayat surat Ali Imran ayat yang ke-7. Hanya ada yang muhkamat dan mutasabihat. Ya. Yang muhkamat itu artinya jelas, yang mutasabihat itu artinya tidak jelas, dan tidak jelas itu hanya Allah yang mengerti takwilnya. Tapi Anda mencari-cari takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat dengan menjuru mempercayai kitab Jalalain, kitab Ibnu Katsir. Di mana verifikasinya bahwa kitab Jalalain itu benar, kitab Ibnu Katsir itu benar? Mana verifikasi dari Quran? Ini Anda menghadapi Bang Edis, ini bukan Bang Edis. Bentar ya. Ya, bisa dibacakan Al-An'am 115. Ini saya bacakan ya. Al-An'am 115. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kurung Al-Quran dengan dalam kurung mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada dalam kurung seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya itu ya. Udah kan? Saya minta datanya ya. Kalau memang itu betul ayat yang diturun Injil yang sekarang itu versi asli yang tidak dirubah-rubah. Loh, justru tugas Anda membuktikan aslinya. Gimana sih ini orang ini aneh loh. Kalau Anda menuduh barang orang itu palsu, Anda bawa yang asli. Aduh, gimana sih? Masa saya mau menunjukkan bahwa barang saya ini asli? Kalau barang saya asli, saya nggak usah tunjukkan. Anda tunjukkan yang palsunya. Yang aslinya mana kalau barang saya palsu? Yaudah, balik pertanyaan, apakah itu asli? Loh, justru karena Anda tidak mampu menunjukkan aslinya, membuktikan bahwa Injil yang ada di saya itu asli bin original. Asli bin original. Berarti tidak asli dan tidak original. Loh, buset dia orang. Bang, kami punya Injil. Sudah? Ya. Sudah? Anda tuduh Injil yang ada pada kami palsu, betul? Ya. Mana aslinya? Saya nggak nuduh loh, Coba buktikan kata-kata saya nuduh. Karena Anda bilang palsu. Saya tanya tadi, Bang, Anda percaya bahwa Injil yang ada di tangan saya palsu? Anda percaya? Jawab dong. Saya tidak percaya. Oke, Anda tidak percaya bahwa Injil kami asli. Sekarang saya tanya, mana Injil yang asli? Saya minta bukti dulu kalau Injil ini asli. Buset. Ini sama kayak gini loh. Dengar. Anda datang ke pengadilan, sertifikatmu palsu, sertifikat rumahmu palsu. Anda nggak bawa sertifikat yang asli. Anda ngelawak dengan mengatakan punya orang palsu. Anda nggak bisa bawa barang aslinya. Kalau saya menuduh orang, kamu punya sertifikat palsu. Saya bawa sertifikat asli. Ini Pak Hakim, barang aslinya nih. Ini barang asli, sertifikat yang sebenarnya. Yang punya dia palsu. Ini bukti-buktinya kalau ini asli. Itu baru diskusi. Anda diskusi menuduh barang orang palsu. Anda tidak boleh bawa aslinya. Sungguh Anda termasuk pelawak. Memang palsu yang mana aslinya? Perbaharui. Mana aslinya? Sekarang Anda mana aslinya, Bang? Aslinya mana? Nah, sekarang saya tanya sama Anda percaya nggak Al-Quran itu tidak pernah berubah
sedikit pun. Bang, yang saya tanya bang, mana aslinya bang? Dulu sama Anda, saya tanya Aslinya mana? Sama Anda. Enggak, saya tanya aslinya mana? Tanya dulu sama Anda. Buset, buset ini orang ini teman-teman. Bang, Anda menuduhkan bahwa Injil itu palsu. Saya tanya yang aslinya bang mana? Saya boleh dong bertanya? Saya boleh dong bertanya? Bukan, Anda kan menuduh barang yang di kami tidak palsu, betul? Tidak asli. Mana aslinya mana? Aslinya mana? Saya tidak punya. Berarti Anda lagi ngelawak. Pak Hakim, BPKB dia palsu, Pak Hakim. Palsu BPKB dia. Ini penuntut umum, sebentar. Penuntut umum, sebentar. Sebentar, saya sedang bacakan ini pakai logis. Bang, pakai logis. Gini. Kita berdebat di pengadilan, dengarkan. Kita berdebat di pengadilan. Pak Hakim, BPKB dia palsu, Pak Hakim. Wahai penggugat, mana yang aslinya penggugat? Nggak ada, Pak Hakim. Anda ngelawak, Anda langsung ditendang sama Pak Hakim. Gugatan Anda gugur, jatuh ke kuburan. Gugatan Anda itu, aduh. Anda mau menggugat punya orang palsu, Anda nggak bisa tunjukkan aslinya. Ini Anda sungguh pelawak yang asli ngelawak. Logika lawan logika, bos. Ilmiah lawan ilmiah, bos. Loh, Anda ini ngelawaknya sudah luar biasa. Anda cocok jadi stand up komedian. Bagaimana mungkin Anda tuduh barang saya palsu, Anda nggak bisa menunjukkan aslinya? Kacau. Sungguh kacau, Anda luar biasa Anda kacaunya. Anda duduk debat di apa namanya, dipublikasikan mau dimanapun. Tentukan kapan? Anda saja udah babak belur begini, Anda sungguh nekat. Saya DM. Ujungnya kok lari-lari sih? Anda saya DM karena debat ilmiah seperti ini nggak bisa di ruang publik seperti ini, ya. Kur di mana harus bersembunyi biar bisa diamankan, dihalalkan gitu. Nanti kau bilang darah halal darah. Waduh, repot, nanti bisa repot. Kacau. Nih, banyak saksinya, tinggal Anda tentukan di mana kita debat ilmiah. Silahkan. Anda seperti ini aja sudah Anda seperti ini aja udah babak belur. DM Anda. Tolong coba bisa nggak Adi Hidayat atau Abdul Somad bisa nggak? Bisa, saya bisa. Silakan, kapan atur waktunya. Oke, saya DM Anda ya. Ya, temanya ini kenapa kalian disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Ini saksi semuanya ya, saksi semuanya. Aduh, di sini saja Anda sudah babak belur. Anda mau kabur. Kalau Anda kabur, nih banyak saksi semuanya ya. Anda sekarang selama tidak ada darah halal, selama tidak ada saya siap. Ya, oke, saya ya. Tapi ingat ya, jangan ada kata-kata kafir, darah halal. Repot kalau kayak gitu. Gimana mau diskusi kok darah halal? Repot lah, nanti dia bilang darah halal ini. Repot. Oke ya, saya DM Anda sekarang. Kita tentukan waktunya ya. Kita silakan. Waktu cepat. Anda nggak boleh kabur kemana-mana ya. TikTok saya terhubung kemana-mana ya. Jadi saya minta data IG Anda aja. Ini TikTok saya sudah ada. Oke. Ini TikTok saya sudah ada. Oke, saya DM. Anda balas ya. Oke. Silakan. Tentukan waktunya ya. Silahkan. Disaksikan di publik, saya pasti. Ya, 2000 orang pemirsa menonton ini. Kalau Anda bisa menghubungkan saya dengan Abdul Somad maupun Adi Hidayat untuk diskusi, saya siap. Tapi ingat syaratnya, jangan nanti baru datang, ini dia orangnya, darah halal. Jangan gitu. Repot kalau kayak gitu. Siap? Oke, saya sudah DM Anda ya. Saya sudah DM Anda. Anda balas ya. Baik. Nanti akan saya balas. Nanti akan saya balas. Ya. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya tunggu nanti kabar selanjutnya, teman-teman. Kita kabar selanjutnya apakah kabar yang benar ya orang ini bisa menghubungkan saya kepada Adi Hidayat maupun Abdul Somad supaya kita bisa diskusi lintas iman, kopi darat ya, biar disaksikan teman-teman. Karena apa? Selama ini kalau diskusi Islam dan Kristen yang terjadi, Islam bertanya, Kristen menjawab. Selalu temanya itu dari Islam, Kristen menjawab. Islam, Kristen menjawab. Sekarang dibalik. Jangan nanti ketika Islam bertanya, Kristen menjawab. Ketika Kristen bertanya, langsung dibilang kafir. Darah halal.
repot nanti kalau gitu bang. Saya tanya sama Anda, kalau statement Anda bisa dibuktikan, apakah Anda akan taslim? Apa? Oh, nggak paham taslim, maaf. Apakah Anda akan masuk Islam? Kalau statement Anda bisa dibantah. Dengarkan. Kalau ada orang Muslim yang bisa membantah argumen saya akan mualaf. Oke ya, saya Di mana? Saya pegang. Kalau bisa bantah saya akan mualaf. Oke, saya pegang kata-kata Anda ya. Saya pegang kata-kata. Ya. Oke. Ya, saya tunggu ke tingkat selanjutnya. Untuk diadakan kopi darat, saya tunggu. Cuma saja sudah mewek-mewek, lari terbirit-birit. Aduh. Siapa dulu yang Anda hadapi? Karena Nandar, mewek-mewek, terbirit-birit. Anda itu dari tadi ketika orang berstatement Anda sikat, ketika orang berstatement Anda. Karena apa yang saya tanya dengan apa yang dijawab nggak nyambung. Aduh, kacau. Saya tanya apa, dijawab apa. Saya tanya bang, Anda disuruh mengimani kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab yang mana dulu? Oke, apa kitab sebelum Al-Quran? Injil betul atau tidak? Ya, kita suruh mengimani, tapi kita tidak boleh berpedoman kepada kitab sebelum. Disuruh beriman kok nggak berpedoman, ini gimana sih? Karena pedomannya sudah disempurnakan di Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya, Anda beriman nggak kepada Quran? Saya beriman kepada. Berarti nggak perlu percaya Quran, nggak perlu ada Quran, nggak perlu dijadikan pedoman. Maksud Anda? Tadi orang disuruh beriman kepada Injil. Ya. Anda bilang tuh tidak usah dijadikan pedoman, beriman saja, betul? Ya. Anda beriman kepada Quran, kenapa Anda jadikan pedoman? Ini namanya standar ganda. Harusnya Anda juga tidak menjadikan Quran sebagai pedoman. Belok-belokan kan? Kok belok-belokan? Saya gunakan logikamu. Bagaimana sih? Gak bisa bos, logi ilmiah dibantah oleh ilmiah. Ini Anda. Loh, saya gunakan argumenmu. Islam berstatement, ketika ada orang Islam berstatement ilmiah, Anda bantah dengan logika. Selalu seperti itu. Loh, justru saya menggunakan logika berpikirmu loh. Saya bukan sekali dua kali lihat debat receh Anda ini bukan sekali dua kali. Dibilang debat receh, padahal dia sungguh-sungguh koin sen, malah sen Anda tuh, bukan receh lagi, sen, tahu nggak? Bang, dengerin bang, ya, Anda mempunyai standar beriman kepada Injil, tidak perlu Injil dijadikan pedoman. Betul. Sekarang Anda beriman kepada Quran atau tidak? Anda bilang betul. Lalu kenapa Anda jadikan Quran sebagai pedoman? Saya tanya sama Anda, perbedaan pedoman sama iman itu apa? Waduh, ini orang lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Pedoman itu artinya Anda jadikan itu sebagai acuan, sebagai tolak ukur. Waduh, kemana dia, Fit? Kabur. Nggak ada nurunin mental sendiri dia. Mungkin gara-gara kena ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya. Jadi dalam sebuah video ini ditayangkan oleh rekan kita Apologetik Kristen dan memutar beberapa debat berlangsung, diskusi berlangsung antara Apologetik Kristen dan juga polemikus Muslim, Ustadz Suma dan lain sebagainya. Nah teman-teman, perlu kita garis bawahi, berapologetika itu merupakan perintah Tuhan, mempertanggungjawabkan iman kita terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kita. Itu jelas dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus, ya. Jelas dikatakan di sana, siap sedia memberikan pertanggungjawaban, ya. Jadi bukan tugas pendeta, bukan tugas apologetik, tapi bukan tugas orang-orang yang bergabung dalam apologetik maksudnya, tapi tugas setiap orang percaya untuk memberi pertanggungan jawab terhadap iman, terhadap orang-orang yang menuduh Alkitab kita, teman-teman. Bahkan di zaman ini memang sungguh sangat direpotkan dalam hal begini. Kita temukan ada banyak para polemikus dan para ustadz yang lebih sibuk membahas Alkitab tentang kekristenan dibandingkan Al-Quran dan hadis ataupun agamanya mereka. Ini sangat repot karena apa? Mereka tidak ahli tapi justru dijuluki mereka ahli di bidang Alkitab. Kan ini keliru sekali. Dari situ saja sebenarnya sudah menjadi pertanyaan bagi para kaum muslim ketika disematkan kepada para ustadz dan para polemikus mualaf tentang kristologi, ahli kitab, ahli Bible dan lain sebagainya. Mereka masih kok percaya begitu ya. Harusnya itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang belajar Alkitab, bukan kepada mereka ustadz yang tidak mengerti sama sekali soal Alkitab. Nah teman-teman, kalau kita mendengar debat tadi atau di dalamnya itu ya sungguh sangat seru ya. Itu kalau tidak salah pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh karena
debat atau dikira menyinggung Islam, tapi sudah bebas dan akhirnya debat kembali. Teman-teman, mari kita bentengi iman kita, itu aja pesannya. Mari kita bentengi iman kita, belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak mengerti, kau jangan tanya kepada orang yang nggak belajar, tanya kepada pendeta. Atau kalau kau tidak puas bertanya kepada pendetamu, tanya kepada pendeta lain. Kalau tidak puas, cari terus-menerus sampai engkau tahu bagaimana Alkitab kita itu. Karena kayak manapun ceritanya, hanya orang yang tidak baca Alkitab atau hanya numpang datang ke gereja melayani tapi tanpa mengenal Alkitab, Yesus Kristus secara pribadi, mereka tidak mengerti Alkitab, maka mereka akan meninggalkan iman mereka. Coba kalau mereka mengalami kasih Kristus, isi dari Alkitab itu di dalam hidup mereka, pasti mereka tidak akan pernah meninggalkan itu. Maka teringat sekali dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru, bahwa pantaslah kamu mualaf, katanya kepada salah satu ustadz dalam debat tersebut, karena kamu tidak mengerti dasar-dasar kekristenan. Ya wajar memang kalau banyak orang yang akhirnya meninggalkan iman, kalau perkara-perkara dasar-dasar iman, tentang perkawinan, tentang pernikahan dan lain sebagainya, atau pengalamannya bersama Tuhan juga kurang, itu justru menimbulkan polemik diri, sehingga mereka boleh meninggalkan iman itu ya. Tapi dari sini teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita, di saat gencar-gencarnya mereka membahas Alkitab dengan menafsirkan secara miring, palsu, menuduh Alkitab palsu dan lain sebagainya, justru di saat yang sama kita harus belajar sungguh-sungguh, karena Alkitab itu terbukti dengan sejarah, berlaku sejarah bersamaan dengan sejarah ya. Bahkan bukan hanya orang Kristen yang menuliskan tentang kisah Injil yang sejati itu, berarti bicara tentang Yesus, tetapi juga orang yang non-Kristen sedang menulis jadi sejarah yang sangat akurat teman-teman. Pantas untuk dipercaya dan diyakini, bukan hanya modal percaya tanpa tak bisa dipertanyakan seperti iman rekan-rekan yang lainnya. Tidak boleh tanya, kalau ditanya nanti malah kacau ya. Oke teman-teman, saya hanya berharap teman-teman boleh setia kepada Injil, setia belajar, setia mendengar, tidak mengerti nanya, supaya dapat diluruskan dan dibangun iman kita di atas dasar yang benar, yaitu Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Semoga damai sejahtera dan kasih Kristus memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam damai, kiranya Tuhan memberkati dan menyelamatkan kita dari segala dosa di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.